Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Setia. Saya adalah mahasiswa di Horizon University Indonesia dengan jurusan Teknik Informatika Employee Class. Di sini saya akan membuat video tentang pengenalan struktur data yang dalamnya ada array, record, stack, dan queue. Video ini diperuntukkan untuk ujian tengah semester yang sedang saya jalani untuk mata kuliah struktur data. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama di sini ada apa itu struktur data. Struktur data adalah bagaimana cara kita menyimpan atau dan mengatur sebuah data agar lebih mudah digunakan. Dengan struktur data kita juga dapat membuat program menjadi lebih efisien baik dari pengelolaan data ataupun baik dari penyimpanan data itu sendiri. Kemudian di sini ada tipe data. Tipe data adalah klasifikasi data yang memberitahu komputer nilai apa saja yang bisa disimpan dan operasi apa saja yang bisa dilakukan di dalamnya. Di sini ada jenis-jenisnya, ada integer, float, string, dan boolean. Integer diperuntukkan untuk angka, float diperuntukkan untuk bilangan desimal atau pecahan seperti 3, sekian ataupun yang di belakangnya ada koma. String biasanya digunakan untuk teks dan boolean digunakan untuk kondisi benar atau salah atau true or false. Mari lanjut ke berikutnya yaitu ada array. Array sendiri adalah kumpulan sebuah data dengan tipe yang sama yang disimpan secara berurutan dan diakses menggunakan indeks mulai dari nol. Contohnya seperti ini, eh, data 80 itu adalah indeksnya 0, 85 adalah indeksnya 1, dan 90 adalah indeksnya 2. Jadi ketika kita tanya indeks 1 itu bukan 80 tapi adalah 85 karena di komputer itu kita membaca 0 itu sebagai nomor pertama. Di sini ada record. Record sendiri adalah kumpulan sebuah data yang di dalamnya menggunakan tipe yang berbeda atau heterogen. Dan setiap bagiannya disebut field. Contohnya seperti ini. Mahasiswa ini adalah sebagai record, NIM, nama, dan prodi ini adalah sebuah field. Fieldnya itu adalah atribut data dan record itu adalah gabungan dari beberapa field. Itu adalah sebuah record. Lalu di sini ada stack. Stack adalah tumpukan data yang berkonsep default, di mana data terakhir adalah data yang akan pertama dikeluarkan. Dan operasinya biasanya disebut push dan pop. Push adalah menambahkan data dan pop adalah mengambil atau mengeluarkan data. Contohnya seperti ini. Jadi kita misalnya contohnya kita adalah menggunakan piring. Misalnya piring yang pertama itu piring yang pertama kita yang masukkan, kedua dan ketiga. Maka tumpukan teratas adalah piring yang ketiga. Maka piring yang ketiga tersebut adalah piring yang pertama kali dikeluarkan. Karena piring ketiga adalah tumpukan piring teratas. Mungkin untuk stack itu. Selanjutnya adalah queue. Queue adalah struktur data dengan prinsip FIFO, first in, first out, di mana di sini data yang pertama kita masukkan, maka itu adalah data yang pertama juga yang dikeluarkan melalui dua ujung yaitu front dan rear. Front itu adalah untuk keluar dan rear adalah untuk data yang masuk. Contohnya ini. Oke, setelah itu di sini saya akan mencoba eh, menggunakan coding menggunakan struktur data array dengan menggunakan text editor yaitu Google Colabs. Di sini saya akan membuat mini project tentang cara menginput nilai mahasiswa. Oke, di sini kita mulai yang pertama nilai. Buat array terlebih dahulu, lalu print di sini ada jumlah kita dalamnya ada apa aja ini jumlah siswa buat kelas for in range dengan tadi itu jumlah terus sorry print
Eh, Satu, ini, input, dan itu sebagai nilai, input, kita tambahkan nilainya, nilai dot. Menggunakan nilai dot append, kita masukkan ke variable n. Kita buat kondisi juga, di mana ketika nilai itu lebih besar dari 75, maka tampilkan print, tampilkan print nama, terus else. Jika kurang, maka tampilkan print bos ya tidak lulus. Dan sini kita akan coba tampilkan data yang sudah dimasukkan. Misalnya print, caranya itu print, ini agak lebih bagus kita kasih ini tuh, data nilai. Oke, kita tampilkan. Oke, ini untuk coba kita coba ini. Maaf, input. Nah, misalnya input masukkan jumlahnya 2, 5, nilainya 89. Nah, di sini langsung kondisinya adalah lulus karena lebih dari 75. Kedua, kita akan coba aja. Nilainya adalah 74. Di bawah 75 nih. Kondisinya apa? Yaitu tidak lulus. Dan di data nilai ini akan menampilkan nilai-nilai yang tadi kita sudah masukkan 89 dan 74. Mungkin sekian video yang bisa saya buat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.